Untuk proses yang pertama ini ada penyediaan dan juga penyimpanan bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan semen ini ada batu kapur atau limestone dan juga tanah liat atau clay. Batu kapur dan juga tanah liat ini didapatkan melalui proses penambangan. Selain batu kapur dan juga tanah liat, ada bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan semen, yaitu ada gypsum, ada pasir silika, ada iron sand, dan juga alumina atau tanah liat. Seluruh bahan atau material tersebut disimpan ke dalam storage mereka masing-masing sehingga siap untuk digunakan untuk proses selanjutnya. Gypsum dalam jumlah yang sedikit ditambahkan selama penghalusan untuk memperlambat pengerasan. Batu kapur dan juga tanah liat yang terkumpul di dalam storage ini akan dihancurkan untuk memperkecil ukuran dari batu kapur dan juga tanah liat ini. Nah, alat yang digunakan untuk memperkecil ukuran batu kapur disebut dengan crusher, sedangkan alat yang digunakan untuk memperkecil tanah liat disebut dengan clay cutter. Setelah batu kapur dan juga tanah liat ini tercampur dan dihancurkan, maka kedua bahan tersebut akan ditampung di dalam tempat penyimpanan. Untuk tahap kedua yaitu ada proses pencampuran dan juga penggilingan. Nah, di dalam proses pencampuran bahan-bahan atau material dari semen ini seperti batu kapur, tanah liat, pasir silika, pasir besi ini akan dicampur ke dalam alat yang disebut dengan mill feed. Kemudian setelah material atau bahan-bahan tersebut tercampur ke dalam mill feed, ini akan ke tahap selanjutnya yang disebut dengan penggilingan. Nah, penggilingan ini menggunakan alat yang disebut dengan raw mill. Kemudian disimpan ke dalam silo-silo pencampur hingga mencapai kondisi homogen. Dalam proses penggilingan dan juga pencampuran ini, pengambilan contoh dilakukan untuk diperiksa agar komposisi masing-masing material itu tetap konstan dan sesuai dengan standar. Media pengeringannya adalah udara panas yang berasal dari sisa gas preheater dan clean dengan suhu antara 300 sampai dengan 400 derajat Celcius. Bahan baku masuk ke dalam vertical roller mill pada bagian tengah, yaitu tempat penggilingan. Sementara itu, udara panas masuk ke bagian bawahnya. Material yang sudah digiling halus akan terbawa udara keluar raw mill melalui bagian atasnya. Nah, material itu akan digiling dari ukuran masuknya itu 75 cm sampai 7,5 cm sampai menjadi 90. Kemudian material akan mengalami proses pencampuran atau blending dan homogenisasi di dalam blending silo. Alat utama yang digunakan untuk proses pencampuran dan homogenisasi ini adalah blending silo dengan media pengaduknya itu berupa udara. Untuk proses yang ketiga ini ada proses pembakaran. Nah, dari silo pencampuran ini bahan yang sudah homogen kemudian akan diumpankan ke alat pemanas, yaitu alat pemanas awal atau preheater dengan gas panas bersuhu 800 sampai 900 derajat Celcius. Kemudian masuk ke dalam tanur putar atau rotary kiln. Di dalam rotary kiln ini material akan diputar dan terdapat semburan api di dalamnya untuk membakar material dengan suhu 1350 sampai 1400 derajat Celcius dengan hasil keluaran berupa butiran-butiran yang dinamakan dengan terak atau klinker. Pembakaran ini bertujuan untuk menghasilkan reaksi-reaksi kimia dan pembentukan senyawa di antara oksida-oksida yang terdapat dalam bahan.
yang terdapat di dalam bahan mentah. Setelah dipanaskan di dalam suhu yang sangat tinggi, nah terak ini kemudian akan didinginkan cepat di dalam alat pendingin atau cooler dengan suhu 150 sampai dengan 200 derajat Celcius. Terak kemudian disimpan di dalam silo penyimpanan terak atau clinker silos untuk selanjutnya masuk ke tahap yang penggilingan terakhir. Untuk yang keempat ini ada tahap penggilingan akhir, di mana klinker yang telah didinginkan di dalam silo ini akan diumpankan bersama dengan gipsum 3-6% ke dalam semen mill. Fungsi gipsum di dalam semen ini adalah sebagai retender, yaitu bahan yang dapat mengendalikan reaksi sewaktu pengerasan semen, sehingga semen tidak mudah mengeras ketika dicampur dengan air. Material tersebut digiling sampai tingkat kehalusan tertentu dengan menggunakan grinding media. Hasil penggilingan berupa semen siap pakai yang kemudian diangkut dengan bucket elevator menuju ke separator. Di dalam separator ini akan dipisahkan material halus dan juga kasar, di mana material yang kasar ini akan dikembalikan kembali ke dalam mill, sedangkan semen yang halus ini akan dimasukkan ke dalam silo semen dan siap untuk dikemas dan ditransportasikan.